Oke, baik Pak Menteri, mungkin di sisi lain juga yang menjadi target dari KKP adalah swasembada garam. Nah ini gimana nih Pak progresnya? Oh ya, menarik itu. Kita negara kepulauan, negara maritim yang idealnya sebetulnya soal garam kita harusnya udah mandiri sejak awal ya. Tapi kan faktanya garam itu kita masih 90-80% lah kalau 90% terlalu kejam. Atau mungkin 70% masih impor. Khususnya adalah industri aneka pangan, farmasi, kemudian industri CAP gitu ya. Itu 100% impor. Nah, kemudian saya mencoba setelah kemudian kita Presiden punya program swasembada pangan, garam kan salah satunya juga menjadi bagian dari swasembada pangan. Kita teliti dan seterusnya, akhirnya kita paham betul bahwa kita seharusnya bisa lakukan itu. Nah, kemudian Presiden kita ajukan untuk kemudian saya sampaikan, Presiden minta supaya ini bisa swasembada, saya sampaikan ke beliau bahwa akhir 2027 harusnya bisa. Kenapa kita ngambil seperti itu? Karena kita melihat bahwa garam konsumsi yang dari masyarakat itu sudah tidak ada isu. Artinya itu untuk konsumsi masyarakat biasa itu sudah oke. Yang menjadi isu adalah garam untuk kepentingan industri aneka pangan, garam untuk kepentingan CAP, industri-industri seperti kayak kaca dan seterusnya gitu. Lalu kemudian garam untuk kepentingan farmasi gitu. Nah itu tuh memiliki kriteria dan syarat kualitas yang ketat di situ. Nah, lalu kemudian kita pikir, ini masa nggak bisa dari rakyat? Ternyata nggak. Jadi ini yang harus dibangun. Nah, kita sudah menemukan lokasi di Pulau Rote, sangat bagus sekali. Di situ ada danau mati, istilahnya air laut gitu ya, yang salinitasnya sangat tinggi, dan kalau itu dikembangkan menjadi satu industri garam besar, kita bisa setara dengan garam yang diproduksi oleh Danfoss di Australia gitu. Dan menurut perhitungan kita oleh tim gitu, kita bisa desain itu 2 tahun kita sudah bisa produksi itu. Rencananya itu bisa berapa banyak kapasitas produksi Pak di NTT? Bisa sampai 3,5 juta ton. Oke. Kalau untuk yang di Madura Pak? Madura karena dia masih semi tradisional ya. Lalu kemudian kualitas air lautnya juga tidak sebagus yang di NTT ya. Sehingga memang tidak bisa dipush untuk besar. Tapi kalau untuk kepentingan konsumsi sudah cukup. Dia bisa dicuci, dibersihkan, lalu digunakan untuk kepentingan konsumsi biasa. Itu bisa. Jadi yang di NTT ini sejauh ini masih pilot project ya Pak ya? Atau yang sudah di NTT? NTT dirancang, bukan lagi project, tapi sudah dirancang ya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa kita mulai. Tentu nanti kemudian itu jadi model gitu, lalu kemudian kita undang juga investor dari swasta yang akan masuk, karena lahannya sangat luas di situ ya. Nanti swasta yang akan masuk, mereka yang akan bangun yang lebih kapasitas besar lagi. Gitu. Mungkin selain NTT Pak, ada rencana ke depan di daerah-daerah mana lagi Pak yang ada potensi? Kalau di sana itu panasnya kan bisa, kalau pakai alam ya, panasnya bisa sampai 8 bulan. Kalau di Madura itu 6 bulan kan kira-kira ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi kejernihan air lautnya, lingkungannya dan sebagainya, wilayah NTT hampir seluruh wilayah NTT bisa dilakukan. Tapi menurut saya dari situ dibangun sudah cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan dan nasional. Bisa swasembada garam ya Pak di tahun 2027. Sangat bisa ya.